العابدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاه يا عليم افتح لنا فتى كريما مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سليمان شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني في تأليفه منبهات على الاستعداد يوم المعاد شارع الشيخ محمد بن عمر النووي الجابي الشارح على منبهات على الاستعداد يوم المعاد سماه نصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على الاستعداد يوم المعاد رحمه الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في دارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. قال بسم الله الرحمن الرحيم نصائح العباد في بيان ألفاظ منبهات على الاستعداد يوم المعاد. مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في كل حين وأوقات والصلاة على رسوله أشرف الخلق والبريات. هذه منبهات على الاستعداد يوم المعاد فإن منها ما يكون مثنى ومنها ما يكون ثلاثيا إلى تمام العشرة إلى آخره والله أعلم. InsyaAllah kita baca Fatihah dulu, kita hadiahkan untuk pengarang kitab karena kebiasaan orang-orang dulu, para ulama-ulama kita ketika mereka memulai membaca satu kitab pertama dihadiahkan Fatihah kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat pengarang kitab Syekh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Imam Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka di atas derajat yang telah Allah anugerahkan. Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surganya. Allah jagakan, lindungi anak cucu keturunan mereka dan anak cucu keturunan guru-guru mereka, para murid dan para pencinta mereka, dan mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita dalam mencintai mereka, hamba-hamba Allah yang saleh, dan mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah mereka. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita simak, yang kita pahami, pelajari dari kitab ini, mudah-mudahan memberikan berkah manfaat buat kita dunia sampai ke akhirat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, dan semua yang diniatkan oleh orang-orang tua kita bahari, para ulama kita dahulu ketika mereka mengawali membaca kitab satu karya, kita niatkan fi afiyah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ini karya yang luar biasa dari seorang pakar hadis di masanya, Imam Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, yang beliau beri judul ini karya Nasihatul Ibad, nasihat-nasihat kepada hamba-hamba, fi bayan, dalam menjelaskan al-fadil munabbihat, lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang semua kalimat itu mengingatkan, membuat kita sadar alal istidad, untuk selalu bersiap di yaumil ma'ad, dengan melakukan berbagai macam amal saleh yang diwariskan oleh Nabi Agung Muhammad, terutama di yaumil ma'ad, untuk bekal hari ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu terjemahannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua kita untuk saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Artinya kalau kita punya agama yang kita punya ini
kita mau perbaiki, kita mau sempurnakan dan lain sebagainya, dan selalu kita bisa memegang teguh dengannya selagi kita mau mendengar nasihat, mau mengamalkan nasihat yang kita dengar. Saking pentingnya nasihat ini bukan hanya untuk para ulama, enggak. Ketika Rasulullah ditanya, "Ila iman ya Rasulullah?" Bagi siapa itu nasihat? Harusnya datang ya Rasulullah dari Allah. Nasihat dari Rasulnya, dari kitabnya, dari para pemimpin-pemimpin, yaitu para ulama-ulama. Begitu juga pemimpin, para hukama. Begitu juga para umara wa ammatihim, dan bagi mukmin secara umum, mukmin awam seperti kita ini diminta secara syariat oleh Nabi Agung Muhammad untuk memberikan nasihat. Balighu anni walau ayah, kata Nabi Agung Muhammad, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tidak harus banyak ilmu, luas ilmu, dan satu yang kita tahu dari Nabi Muhammad sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nasihat tugas kita semua. Dan kita diminta secara syariat untuk ambil namanya porsi atau andil dalam memberikan nasihat. Kalau tidak, Allah sudah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Kalau tidak, kita pasti termasuk kelompok yang lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Rugi kalau kita tidak menerima nasihat, rugi juga kalau kita tidak memberikan nasihat. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala besar, agung, mulia. Tidak sebanding dengan apa yang diidamkan oleh kita dalam kehidupan dunia. Lebih besar, lebih banyak, lebih agung dari harta, sebanyak apapun itu harta, jabatan, pangkat setinggi apapun itu pangkat jabatan yang Allah siapkan bagi kita. Allah siapkan bagi kita. Maka siapapun yang memberikan kita nasihat, kita harus berupaya untuk menerimanya. Di samping kita mendengarkannya, dan kita pun harus berupaya untuk menerimanya dan berusaha untuk mengamalkannya kalau itu baik. Yang jelas, walaupun pemberi nasihat itu salah mungkin, kadang-kadang tidak semua orang paham bagaimana ia memberikan nasihat yang baik. Andaikan salah pemberi nasihat itu caranya, mungkin tidak tepat waktunya dan lain sebagainya, ya kita harus hargai niat dan apa yang ada di dalam hatinya dari kepedulian terhadap kebaikan kita. Karena seseorang yang memberikan nasihat itu seorang yang peduli dengan kita, seorang yang peduli dengan kita, peduli dengan agama. Maka kepedulian itu harus kita hargai, harus kita hargai. Karena kalau ia tidak peduli lagi dengan kita, dengan agama, acuh tak acuh, masa bodoh, masa bodoh. Lakum dinukum waliyadi, lana amaluna walakum a'malukum. Allah nyatakan seperti itu dalam Al-Quran. Bagimu agamamu, jalan, bagiku agamaku. Bagimu amalmu, bagiku amalmu. Selagi adanya nasihat, insya Allah agama itu akan nampak. Seperti kita mungkin hidup bahari, kita yang sudah hidup 40 tahun ke atas, 50 tahun, mungkin kita paham orang-orang bahari itu Masya Allah, Masya Allah. Sampai kita jangankan di rumah, di luar pun kita melakukan kesalahan takut. Di luar kita melakukan kesalahan takut, takut dilihat oleh orang. Karena kalau dilihat oleh orang, sampai pasti beritanya ke rumah. Sampai beritanya ke rumah. Dan ketika berita itu sampai ke rumah, orang tua kita tidak tahu, mungkin paman kita tidak tahu, ketika mereka tahu kita akan dimarahi. Kita akan dimarahi. Kalau sekarang sudah agak repot zamannya, sudah terbalik, tabulik.
Sehingga nasihat itu bukan tidak mau, bukan tidak ingin seseorang memberikan nasihat, tapi takut. Takut. Di samping yang dikasih nasihat merajuk, nanti dikira ABC sehingga kita dimusuhi, sehingga sudah kada berteguran. Tidak lagi menegur satu sama lain, dianggapmu, bahkan tidak sedikit bisa kelahi. Sekarang makanya nilai-nilai agama itu sudah mulai kurang. Kenapa? Karena hal itu terjadi. Sehingga kehidupan yang dahulu terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Qur'an, yang diminta kita memang oleh Nabi Agung Muhammad dari dahulu. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersama beliau itu, terutama para sahabat, asyidda'u 'alal kufar, orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Keras bukan berarti ketika melihat, menyapa, kada berteguran terus bermamai-mamai, tidak. Keras maksudnya tidak ingin mengikuti jejak langkah mereka, mencontoh mereka, mengambil adat istiadat mereka, bahkan sebagian mereka sahabat tidak mau tangannya menyentuh tubuh mereka, orang kafir. Keras. Tapi ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara mereka. Seperti Rasulullah mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li 'alimina haqqa. Rasulullah pernah mengatakan, tidak termasuk dari golonganku, kelompokku, bubuhanku, orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dari saudaranya muslim, yang tidak menghargai yang lebih tua dari saudaranya muslim, dan tidak mengetahui hak keharusan yang harus ia berbuat terhadap orang alim yang berilmu. Rasulullah mengatakan itu tidak masuk kelompok kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu harusnya terjadi di antara kita. Dan kasih sayang itulah yang menimbulkan prihatin dalam diri kita, sehingga kita memberikan nasihat kepada selain kita. Kenapa? Karena kita ingin dia lebih baik. Andaikan dia sudah baik, kita ingin dia lebih baik. Andaikan dia belum baik, kita ingin dia baik. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga semua bersama-sama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW misinya bagaimana manusia semua ini masuk surga. Dan Rasulullah sudah tegaskan itu misi Rasulullah tidak muluk-muluk. Tidak 1, 2, 3 gratis pulka atau lain sebagainya, tidak. Misi Rasulullah tidak muluk-muluk, satu aja, kullukum tadkhuluna jannah. Semua kalian aku mengharap masuk ke dalam surga tanpa terkecuali. Illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau. Kecuali itu orang-orang yang tidak mau di antara kalian. Tapi aku sendiri, kata Rasulullah, kullukum tadkhuluna jannah. Kepengen semua anda masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW kadang-kadang karena perhatiannya dia akan keselamatan kita, Allah menggambarkan kepada kita, fala'annaka ba'ikhun nafsaka, barangkali kau ya Muhammad mungkin membuat bahaya dirimu ketika mereka, orang-orang yang kau ajak untuk beriman kepadaku, menerima agama yang kau bawa, tawarkan kepada mereka yang menjadi sumber penyelamat bagi kehidupan mereka dunia akhirat, illam yakunu, jika mereka tidak beriman kepadaku, illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, jika mereka tidak, kenapa asaf, kenapa ya Allah, menyesal betul. Kenapa tidak menerima, kenapa tidak mau bahagia, sukses, selamat dunia akhirat, khawatir. Kalau sekarang kan tidak, bukan tidak, mungkin karena kita khawatir, takut
takut. Kalau dulu mungkin kita tidak berani di masjid ini, walaupun kita kecil, untuk main-main di masjid. Kenapa? Semua menegur yang ada di masjid. Semua menegur. Kalau mau main di luar masjid musala, walaupun kekanakan anak-anak. Kalau kita ribut, semua menegur kita. Kalau sekarang ada yang menegur. Sebabnya apa? Mungkin karena sebab khawatir, takut nanti ditegur anaknya, mamanya, abahnya, syarif. Seperti walaupun sebetulnya kita kepengen menegurnya, tapi karena khawatir seperti itu, jadi kita biarkan, sehingga sudah hilang kepedulian itu dari kita karena sebab kita sendiri. Ya, ini insyaallah kita baca. Saya akan bacakan dan saya akan berupaya untuk sebaik mungkin menjelaskan. Saya bacakan mungkin bahasa Arabnya. Saya akan terjemahkan sendiri dalam bahasa Arab yang ada. Saya tidak baca namanya Arab Melayunya. Saya baca namanya kitab Arabnya asli, bukan Arab Melayu, bukan Arab Melayunya. Muqaddimatul musannif, pendahuluan musannif, pengarang kitab, seorang pakar hadis terkenal di masanya, dan karyanya sampai sekarang sampai kepada kita. Kurang lebih beliau meninggal tahun 852 Hijriah. Pengarang kitab ini meninggal tahun 852 Hijriah. Sudah berapa tahun? 300 tahunan ya. 1000 sekarang 1447. Lebih ya, 400 tahunan ya, 400-500 tahunan yang lalu pengarang kitabnya, Syekh bin Hajar Al-Asqalani. Dari dulu dia karang kitab sampai sekarang, sampai 500 tahunan dahulu atau lebih beliau mengarang kitab sampai sekarang, sampai kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Menunjukkan ikhlas dan luar biasa pengarang kitab ini, sampai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang hidup kurang lebih di Mesir sana, subhanallah, karyanya sampai ke Indonesia, sampai ke Masjid Ni'matullah, sampai kepada kita. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau memulai karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalimat tusan inda tidak kulli umurin ghaira muhaddarat. Disunahkan untuk kita mengawali setiap perbuatan yang tidak hagir, yang tidak rendah, yang tidak jijik dan lain sebagainya. Disunahkan kita, dianjurkan kita oleh para ulama, begitu juga Nabi Agung Muhammad terutama, untuk mengawali perbuatan kita itu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah. Karena setiap kali kita pasti baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap rakaat kita, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita, lisan kita untuk selalu mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ketika ingin kita mulai baca surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim ketika ingin kita mulai baca surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim
ketika ingin kita membaca setiap surat dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali hanya satu surat dari 114 surat yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim di awal suratnya. Kalau begitu ada apa nih Bismillahirrahmanirrahim? Kalau begitu ini kalimat yang mulia, yang agung. Sampai setiap hari kita kalau menghadap Allah pasti kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi minarabbil alamin. Kita baca tadi kelima. Rakaat kedua lagi Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak melanjutkan separuh yang tadi. Masya Allah. Masya Allah. Mau makan bismillah, bahkan mau kamu masuk ke kamar mandi bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau masuk keluar rumah bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mau naik motor, auto, mobil, pesawat bismillah. Mau makan, mau minum bismillah. Mau berpakaian, apapun pakaian kita pakai bismillah. Apapun perbuatan yang baik, yang tidak hina, yang tidak rendah, jijik, itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk mengawalnya dengan bismillah yang paling minim atau bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ketika kita makan minum lupa bismillah, dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk membaca ketika tengah-tengah belum selesai baca, belum mulai baca bismillah, lupa bismillahi awwaluhu wa akhiruhu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Bahkan dianjurkan kita walaupun sudah habis makannya, walaupun sudah habis minumnya, walaupun sudah selesai berpakaiannya, lupa. Kenapa ya? Kalau urusan kebaikan banyak lupa, tapi kalau urusan fulus tidak pernah lupa. Kalau urusan fulus biasanya kita tidak pernah lupa, Bang. Kalau lupa kayak kiamat. Dianjurkan tetap oleh Nabi Agung Muhammad untuk kita baca Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Masya Allah. Ada apa ini bismillah? Sambil dinyatakan oleh para ulama, bismillah itu adalah setiap kitab yang pernah Allah turunkan. Dari semenjak Nabi Adam wahyu sampai Nabi Agung Muhammad, yang jumlahnya ada mengatakan 114 kitab, ada yang mengatakan lebih dan lain sebagainya, yang termasuk bagian daripada rukun iman kita, beriman dengan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Semua kitab-kitab itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kalau begitu ada apa ini bismillah? Maka rugi betul kalau orang sholat ketika baca surat Fatihah tidak baca bismillah. Nabi Adam baca bismillah, malaikat baca bismillah, Nabi-Nabi Rasul baca bismillah. Ada orang menjadi imam, alhamdulillahirabbil alamin, tidak bismillah. La ilaha illallah. Ada apa? Kenapa Anda dengan kalimat bismillah yang Allah jadikan pembuka setiap kitab suci yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah mengatakan wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang masalah surat Al-Fatihah, Rasulullah secara tegas mengatakan dalam sabdanya wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu di antara ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Ada apa Anda? Anda paham tak? Kalau Anda selalu mengobarkan tauhid, tidak mengatakan syirik, bid'ah, Anda paham tak? Di dalam kalimat bismillah ini semua rahasia yang pernah ada. Rahasia dari alam penciptaan yang ada, dari awal Allah ciptakan makhluknya sampai akhir Allah ciptakan makhluknya, dan semua ketentuan, ketetapan, takdir Allah Subhanahu wa taala dari apa yang akan terjadi bagi semua makhluknya di alam nyata, alam tidak nyata, di dunia sampai kelak di akhirat, semua ada dalam kalimat bismillah. Kalau Anda paham.
Tauhid tidak cukup, tidak usah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim sudah cukup tauhid. Kalau Anda paham. Ya, tapi kalau tidak paham ya repot. Kalau Anda paham cukup. Bismillahirrahmanirrahim sudah di dalamnya ada tauhid. Bismillah artinya apa? Dengan nama Sang Maha Pencipta. Yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya apa? Oh, yang menciptakan semua Allah. Selain Allah, namanya makhluk atau ciptaan. Dan ialah yang mengatur semua yang diciptakan olehnya. Dan ialah menentukan semua takdir yang ada. Dan apapun yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ciptaan. Sang Maha Pencipta hanya satu, yang kembali segala sesuatu kepadanya. Minhul mubtada wa minhul muntaha. Darinya segala sesuatu mulai dan kepadanya kembali. Bismillah. Dan tidak ada satu makhluk di alam semesta ini, di alam nyata, alam tidak nyata, adanya, berdirinya, dan selain dan yang memenuhi semua kebutuhannya hanya Bismillah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain. Yang membuat kita hidup siapa? Allah. Yang membuat kita mati siapa? Allah. Yang memberikan kita rezeki siapa? Yang mengatur tubuh kita sehingga ada namanya saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita yang miliaran ini yang kita tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan, kalau kita lihat keterangan mungkin orang-orang yang mengerti organ tubuh kita, yang mengatakan urat saraf yang ada di tubuh kita, urat saraf kalau ditarik ini bumi, luasnya bumi. Ini urat saraf kita ini kalau ditarik ini namanya satu seluas bumi dan separuhnya. Panjangnya urat saraf yang kita miliki dalam tubuh yang kecil ini. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur? Siapa yang menghidupkannya? Siapa yang mematikannya? Bismillah. Siapa yang memberikan kita oksigen? Siapa yang membuat kita bisa bernafas? Siapa yang mengompa jantung kita semuanya? Siapa? Kita. Obat. Bismillah. Hanya dengan nama Allah ia bisa terpompa dengan sendirinya. Hidup. Dan matinya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya habis sholat subuh tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Ialah yang menghidupkan, ialah yang mematikan. Tidak ada selainnya dari makhluk yang ada di alam nyata, alam tidak nyata, siapapun dia yang menghidupkan, mematikan selainnya. Allah. Semua ada dalam kalimat rahasia Bismillah. Dan dalam Bismillah kita disadarkan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menjadi manusia yang mawas diri. Jangan menjadi manusia yang angkuh, yang sok dan lain sebagainya. Karena Allah paling tidak suka, paling benci dengan orang yang angkuh dan sok. Sampai Allah menyatakan dalam hadis qudsi, Al-azamatu izari wal kibriya'u ridai man naza'ani fihi ma qasamtu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah mengatakan keagungan itu adalah bagaikan izari, sarungku, pakaianku. Wal kibriya, kebesaran itu, keangkuhan itu, kesombongan itu, artinya merasa lebih dari selainnya itu adalah selendangku. Siapapun di antara hamba atau selainku, baik malaikat dan semua makhluk yang ingin berupaya mengambilnya dariku, siapapun dia, kata Allah, dosentu, aku hancurkan dia. Maka Allah cerita kepada kita dalam kitab suci Al-Quran, Namrud, seorang raja yang menguasai muka bumi ini di masanya, yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Allah kirim kepadanya Nabi Ibrahim yang Allah ceritakan kepada kita dalam
Al-Quran, diajak oleh Nabi Ibrahim untuk namanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia menyangkalnya dan merasa sebagai seorang Tuhan karena kekuasaan yang dimiliki olehnya. Sudah memuncak kesombongannya, habis. Tak perlu Nabi Ibrahim pakai rudal dan lain sebagainya, apalagi nuklir, tak perlu. Allah kirim hanyalah seperti namanya lalat atau nyamuk. Allah kirim nyamuk aja, habis, tak perlu rudal-rudal. Kalau Allah mau seperti itu. Fir'aun sombong dengan kekuasaan yang dimiliki olehnya, ditawarkan oleh Nabi Musa, ditunjukkan mukjizat yang nyata. Begitu juga tadi Namrud, mukjizat yang nyata, dibakar Nabi Ibrahim, namanya bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, berbulan beliau di api, tapi keluar selamat, tidak ada sedikit pun, bahkan pakaian yang terbakar. Dengan mata kepala dia lihat hal yang mustahil terjadi. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dengan kekuasaan yang hanya di Mesir, lebih kecil daripada kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Namrud, hidup di masa Nabi Musa. Setelah Nabi Ibrahim jauh sombong, mengaku juga sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Dengan kesombongannya habis. Tak perlu Allah bekali Nabi Musa dengan senjata. Tak perlu Allah bekali Nabi Musa dengan macam-macam, apalagi namanya rudal yang ada saat nuklir, tak perlu. Allah hanya bekali Nabi Musa dengan tongkat. Ketika di pinggir namanya Laut Merah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa, tidak ada senjata Bani Israel. Nabi Musa tidak pakai senjata. Tidak pakai senjata. Hanya bawa tongkat. Kira-kira masuk akal bisa menang. Yang satu bawa tongkat, yang lain tidak ada apa-apanya, bawa apa-apa. Tidak perlu nuklir dan lain sebagainya. Ketika sampai di Laut Merah, bingung Bani Israel. Ya Musa, inna lamudrakun. Ya Musa, kita akan kedapat ini. Habis lagi kita di depan laut, di belakang Fir'aun. Nabi bisa mengatakan, kalla inna ma'a rabbi sayahdi. Tidak, aku bersama Tuhanku, maka ia akan memberikan aku petunjuk bagaimana kita akan selamat dari Fir'aun. Fir'aun berbala tentaranya dengan senjatanya, dengan kudanya dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Ya Musa, pukulkan dengan tongkatmu lautan. Pukul lautan dengan tongkat, masuk akal lagi? Pukul lautan dengan tongkat, pukul Sungai Mahakam dengan tongkat aja tidak masuk akal, apalagi lautannya yang dipukul. Namanya Allah Subhanahu wa taala, bismillah, pukul. Ternyata terbelah lautan menjadi 12 bagian, 12 gunung. Kayak gunung 12, sehingga ada daratannya. Ketika terbelah itu, daratannya itu tidak becek, tidak kayak lumpur. Kalau kayak lumpur repot jalannya, jalan kayak jalan kita di sini. 12. Di atasnya laut dan air, di atasnya air, kayak gunung air. Fir'aun lihat itu, stop Fir'aun. La ilaha illallah. Ini bukan urusan manusia. Ini tidak masuk akal. Walaupun dia ngaku Tuhan, dia sadar dia bukan Tuhan. Takut Fir'aun, khawatir. Ada riwayat Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyamar kudanya menjadi kuda betina, karena Fir'aun naik kuda laki, kuda lanang. Tiba-tiba kuda betina itu masuk ke lautan. Kuda lanang lihat kuda betina yang langsung ngebut kudanya Fir'aun, bawa Fir'aun. Anak buah Fir'aun, tentara Fir'aun lihat bosnya berdahulu, Tuhannya berdahulu, ya ikut aja mah semuanya. Ikut. Di tengah laut Nabi Musa dan umatnya Bani Israel sudah selamat, tenggelamkan laut, habis.
Kenapa? Sombong. Begitu juga umat-umat yang ada. Kalau enggak ya kita baca Al-Quran, kita akan dapatkan itu cerita. Hanya yang boleh merasa besar lebih dari selainnya Allah. Kalau kita tidak boleh merasa besar lebih dari selain kita, makanya syiar salat itu takbir. Bahkan seruan salat yang Allah istimewakan kita Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita, takbir Allahu Akbar. Panggilan seruan salat pun syiarnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat yang dimulai oleh namanya Allah ditutup dengan Allah. Salat dimulai dengan Allah, dibuka dengan Allah, kalimatnya ditutup dengan Allah. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dibuka dengan kalimat Allah, ditutup dengan Allah. Allah yang boleh hanya memiliki rasa lebih dari selainnya. Selain Allah dari kalangan manusia, nabi, rasul, malaikat dan lainnya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh kita merasa lebih baik dari selain kita dengan merasa karena kita sudah banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, banyak bangun masjidnya, banyak muridnya atau banyak pengikutnya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Allah paling benci. Dan tidak ada satu pun yang sombong kecuali hancur. Siapapun. Kalau Namrud Allah hancurkan karena kesombongannya seperti itu, seorang manusia yang di masanya memiliki dunia, menguasai dunia, sombong seperti apa lagi Anda yang tidak punya apa-apa, hanya punya sedikit harta, hanya sedikit jabatan. Anda tidak menguasai dunia. Bahkan di provinsi Anda pun, mungkin di kota Anda pun, Anda bukan satu-satunya. Mau sombong? Sudah lihat aja akibatnya. Lihat aja akibatnya. Kalau Allah berkehendak ada perlu macam-macam. Kalau Namrud yang sombong itu Allah hanya hancurkan, matikan, binasakan dengan hanya seperti nyamuk. Seperti nyamuk. Tidak perlu Allah kirim macam-macam. Nyamuk yang Allah kirim sehingga hancur lebur tubuhnya Namrud. Apalagi hanya sekedar Anda. Tidak boleh. Tanda ibadat yang kita lakukan itu, salat kita diterima, puasa kita diterima, begitu juga haji kita diterima, umroh dan sebagainya itu, kalau kita tidak memiliki sifat sombong. Semakin banyak ibadat, semakin tawadhu, semakin merasa lebih hina dari selainnya, berarti sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, zakatnya dan kebaikannya diterima oleh Allah. Tapi semakin banyak amal semakin sombong, semakin banyak amal semakin angkuh, semakin banyak amalnya semakin merasa lebih dari selainnya, berarti itu sholatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima, puasanya tidak diterima, semua kebaikan tidak diterima. Tidak diterima. Dan dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kutuk iblis. Iblis dikutuk kenapa? Karena sebab sombongnya. Padahal iblis itu orang yang paling, manusia yang paling banyak, bukan makhluk yang termasuk paling banyak amal ibadahnya. Tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali iblis pernah sujud. Tidak ada tempat sejengkal di langit kecuali iblis pernah. Tidak ada tempat sejengkal kecuali iblis pernah sujud. Langit pertama sampai langit ketujuh. Bukan hanya di muka bumi, di langit. Kalau kita ini kan Masjid Ni'matullah belum setiap jengkalnya kita sujudi. Walaupun hidup sudah 100 tahun di sini, belum sempat kita sujud semua. Tidak ada tempat sejengkal di masjid ini kita sujud. Karena di bagian situ dan lain sebagainya. Ini iblis sudah sujud, tidak ada tempat sejengkal di langit itu kecuali iblis pernah sujud. Karena hanya kesombongannya kepada satu manusia, makhluknya diciptakan oleh Allah. Iblis tidak merasa sombong dari malaikat, tidak merasa lebih dari malaikat, tidak. Iblis hanya merasa lebih dari Nabi Adam.
Aku tidak akan mungkin sujud kepada manusia makhluk yang kau ciptakan dari tanah. Itu jawaban iblis ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka saya lebih baik dari ia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan ia dari tanah. Jawaban iblis ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Merasa sombong, merasa lebih baik dari satu manusia, satu makhluk. Yang makhluk itu belum berbuat apa-apa, belum sujud kepada Allah, makhluk yang Allah ciptakan itu belum sujud kepada Allah. Bagaimana kalau dia sudah sujud kepada Allah? Itu manusia Adam, Nabi Adam belum sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar Allah mengatakan fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku sudah tiupkan pada tubuh makhlukku ini, ciptaanku ini, maka langsunglah kalian setelah itu, kalau ruhnya sudah ada kutiupkan sehingga dia sudah hidup, sujudlah kalian semua. Nabi Adam belum sempat sujud. Nabi Adam belum sempat salat walaupun hanya 1 rakaat. Allah perintahkan. Ini iblis merasa lebih baik darinya, dikutuk oleh Allah. Bagaimana kalau manusia itu yang sujud? Sempat sujud sekali, apalagi sujud bertahun-tahun. Apa alasan kita merasa lebih baik? Kadang-kadang hanya sekedar anggapan, dan anggapan itu datangnya dari iblis dan bala tentaranya. Kalau kita merasa lebih baik dengan selain kita, apapun alasannya. Jangankan dengan harta, jabatan, pangkat, kedudukan, kekuasaan, dengan amal ibadat pun tidak layak. Harusnya amal ibadat yang kau lakukan itu menyebabkan kau merasa rendah hati dan merasa lebih baik karena amal ibadatmu itu. Kalau sekarang kan enggak. Dengan harta sombong, dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan sombong, bahkan dengan ibadat pun sombong. La ilaha illallah. Berarti ibadahnya tidak ada kualitas. Berarti Allahu Akbar itu hanya di lisan, tidak sampai ke hati, ke jiwanya. Padahal sholat itu zahir wal batin, ada zahirnya, ada batinnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Apa kata Allah? Sungguh amat sangat beruntung, sukses dengan kesuksesan yang bujur, yang benar, yang hakiki, yang sungguh-sungguh bagi orang-orang mukmin yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Khusyuk itu adalah sesuatu yang ada dalam hati jiwa kita, yang tidak nampak di pandangan manusia. Bukan di muntung kita, bukan di lisan kita. Bukan karena muntung kita, lisan kita, masya Allah kalau baca luar biasa, indah madulala. Nah, sekadar lisan. Salat itu yang membuat kita beruntung, sukses dengannya bukan hanya sekadar lisan. Khashi'un. Jadi kalau salat upayakan Allahu Akbar itu jangan hanya lisan aja Allahu Akbar. Allahu Akbar itu lisan, hati juga Allahu Akbar. Kalau selama ini yang salat hanya lisan, salatnya tidak ada hasilnya. Ayo mari kita sama-sama perbaiki diri kita. Umur tidak tahu bang. Kalau kita tidak punya bekal kayak apa? Padahal Allah perintahkan kita untuk berbekal. Fatazawwadu, kata Allah. Berbekallah kalian. Allah suruh kita berbekal dengan apa ya? Dengan ketakwaan kepada watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah, ketahuilah kata Allah sesungguhnya sebaik bekal itu adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita ya khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Wallahu a'lam. Kalau ditanyakan fadhal. Ada ulama
kita mengatakan bahwasanya rahasia Al-Quran, yang mana Al-Quran itu rahasia setiap kitab yang pernah Allah turunkan dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Isa dari Nabi sebelum kita, Nabi sebelum Nabi Muhammad. Terakhir kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, Injil. Setelah itu turun kepada Nabi Muhammad. Dan semua rahasia kitab yang ada di Injil, Taurat, Zabur dan lain sebagainya itu ada dalam kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran lebih, karena kitab itu sudah bahasa kita mungkin tidak bisa dipakai lagi, tidak mampu menjadi solusi untuk kehidupan manusia yang sudah berkembang jauh dengan teknologi dan lain sebagainya. Dan kitab-kitab itu turun, Nabi itu turun hanya untuk bangsanya sendiri, dan itu mampu menjadi solusi untuk bangsanya sendiri. Tapi ini Al-Quran turun untuk semua manusia dan menjadi solusi buat umat yang hidup di masa jahiliyah Nabi Muhammad, di masa Nabi Muhammad, dan sampai sekarang yang sudah menjadi jahiliyah modern, sampai akan datang solusi bagaimana kita hidup sukses, bahagia. Karena tujuan segalanya bahagia, bang, sukses. Orang cari harta untuk apa? Orang merebut meraih jabatan setinggi langit untuk apa? Bahagia. Semuanya dalam kitab suci. Kitab suci Al-Quran itu disederhanakan oleh Allah. Jadilah surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Itu intisari Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah itu intisari ada dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Quran, kita baca kitab-kitab sebelumnya. Itulah rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ada orang yang mampu menjelaskannya, mengungkap sampai habis tuntas Bismillahirrahmanirrahim? Dan Allahu a'lam. Kalian tanyakan, fadhal. Dah apa cik? Kawan tanyakan, fadhal. Ibu-ibu yang bungas-bungas ini kalau mau tanya silakan. Begitu juga namanya bapak-bapak, kakak-kakak atau adik-adik. Kalau tanyakan, fadhal, silakan. Tadi agak sedikit serius, sekarang santai. Dan semua punya hak untuk bertanya. Kita masih terlalu banyak kekurangannya, terutama dalam sholat. Kekurangan adalah hal-hal sunnah-sunnah sebelum sholat, sunnah-sunnah di dalam sholat, sunnah-sunnah setelah sholat masih banyak kurangnya. Dan sunnah itu kalau diatur, ditaruh dengan rapi, bagus, indah. Seperti masjid ini taruh indah, bagus. Pas mimbarnya di sini. Coba kalau taruh mimbarnya di situ, coba. Ada juga bang mimbar tapi taruhnya di situ. Kira-kira bagus tak, bungas tak? Nyaman tak lihatnya? Begitu juga bang sholat, begitu juga sunnah-sunnah sebelum sholat, dalam sholat, setelah sholat. Kalau memang diatur dengan rapi, dan alhamdulillah orang Bahari itu pintar ngatur. Sehingga kita sudah diatur dari Bahari, sunnah-sunnah, kapan kita salaman habis sholat, kapan kita baca ini, kapan kita baca ini, kapan kita begini, sudah diatur. Cuman karena kita kurang paham, orang sekarang ini kurang paham, jadi diubah-ubah. Bahkan bukan hanya sekedar diubah, dianggap bid'ah. Kenapa? Karena kurang paham ngatur. Padahal kalau kita jalankan semua yang sudah ada itu cukup. Dan sudah pas rapi aturannya, susunannya. Karena orang sekarang ini kurang rasainya kurang bang.
merasainya kurang sehingga hambar. Karena hambar itulah dia nyusun dengan baru, dianggap yang lawas itu bid'ah atau kurang pas sehingga dipaskan, dan ngepasnya juga aturannya tidak pas. Yang tadinya sudah taruh mimbar pas tempatnya tiba-tiba taruh di sana, apalagi taruh di atas mimbarnya. La ilaha illallah. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk ikut yang bari, yang lawas, awas yang baru, kata Rasulullah. Hati-hati dengan hal yang baru. Sudah bagusnya bang salaman habis sholat itu diatur, habis sholat baca bacaan selesai, wirid doa, baru habis doa semuanya salaman. Gitu kan? Begitu nggak, Bahari? Sekarang kan sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman. Apa maksudnya? Berarti yang bari itu salah. Berarti dia menganggap yang bahari itu sah, yang lama itu salah, yang ini benar. Makanya kayak mimbar taruh di belakang, kayak mimbar taruhnya di belakang. Kenapa? Tidak ada rasa, tidak ada rasa, sehingga seperti itu hambar, Bang. Jadi seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan umat akhir zaman ini tidak akan menjadi baik kecuali menjadi baiknya penyebab umat pertama. Kembali kepada yang dulu. Sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad, tabi'in yang mengikuti jalan sahabat Nabi Muhammad, tabi'in mengikuti jalan tabi'in yang mengikuti jalan sahabat Nabi besar Muhammad sampai saat ini. Dan alhamdulillah kebiasaan orang tua kita, bahagi, kai kita, buyut kita itu sudah seperti yang ada, turun temurun sudah seperti itu. Cuman datang orang-orang saat ini yang tidak ada rasa tadi, hambar rasanya, sehingga diubah-ubah. Dan parahnya itu bukan hanya sekedar diubah pada ibid, itu parah. Itu. Jadi banyak yang harus direvisi kan sebetulnya. Cuman saya takut merajuk. Itu yang saya takut. Kalau saya tidak takut merajuk, insya Allah saya berupaya untuk jauh lebih merapikan. Kan ada bacaan setelah sholat yang jarang saya dengarkan dibaca di sini. Yang Rasulullah pernah menyatakan dalam hadisnya, riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya, kalau orang baca itu 4 kali, jembatan Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahanam yang jaraknya itu 3000 tahun perjalanan, kalau dibaca habis sholat 4 kali hanya sejengkal. Rasulullah yang berbantah, Rasulullah yang mengatakan bukan saya. Tapi tidak dibaca. Saya takut kalau saya mengatakan begini-begini, katanya ya, ini bid'ah apalagi nanti. Ya, mudah-mudahan Allah mantapkan kita dalam Islam iman, mantapkan langkah kita sebagaimana langkah orang-orang tua kita bahari, sebagaimana langkah mereka para tabi'in, para sahabat-sahabat Nabi Abu Muhammad. Mudah Allah jadikan hati kita hidup. Ketika lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati pun hidup mengucapkan Allahu Akbar. Sehingga kita sukses dengan salat kita, sehingga kita sukses dengan amal ibadat kita, sehingga sukses dengan kebaikan kita, insyaallah. Dan kita berharap semua yang kita lakukan kemarin di bulan suci Ramadan, yang kita lakukan tadi, yang kita lakukan akan datang, insyaallah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita titip kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dapatkan kelak dari Allah insyaallah kelak di hari kiamat fi afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jami'al ahwal wa la fata takdirana biha jami'al hajat zahirana biha majmi sayyid
ترفعنا بأنك على الدرجات تبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منكم.